Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Setiopalupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman aksi nyata budaya positif oleh Puspita Setiopalupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saat ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai aksi nyata budaya positif oleh saya sendiri, Puspita Setiopalupi dari SMA Negeri 2 Trenggalek, kelas 136B CGP angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek. Pertama-tama tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Konsep-konsep inti yang kami pelajari dalam guru penggerak dalam budaya positif itu meliputi beberapa konsep, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep inti yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini, kita sebagai seorang guru di sekolah perlu membangun budaya positif, di mana sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini kita jalankan di sekolah, mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru itu berpikir bahwa guru itu punya ilusi untuk mengontrol murid seperti itu, padahal sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri, bukan dari guru atau yang lain seperti itu. Yang kedua adalah konsep tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin itu sebenarnya adalah suatu bentuk kontrol diri, suatu bentuk kontrol diri yang kemudian disiplin itu adalah suatu bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Tujuan mulianya adalah nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang yang biasa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau setiap tindakan siswa, setiap tindakan guru itu berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal, nanti akan mendorong motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kadang pemikiran kita bahwa kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya salah, karena yang tepat adalah kita diri sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru kalau bisa itu mengontrol murid, membiasakan murid untuk memiliki kontrol diri, sehingga ketika dengan memiliki kontrol diri, seorang murid akan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Seperti itu. Dalam dunia pendidikan, tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah profil pelajar
Bapak Ibu semua sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Oh, apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, berkepentingan global. Oh iya, kreatif, gotong royong, mandiri, inovatif. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, disiplin dan motivasi positif yang selama ini sudah rutin saya lakukan adalah menerapkan kebiasaan senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian tolong, maaf, dan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ini di kebiasaan di sekolah masing-masing. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran maupun setiap melakukan kegiatan. Kebiasaan juga mencium tangan guru atau orang yang lebih tua pada saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. Oh iya, belum pandemi. Tapi di Semada sudah mulai lagi Bu sekarang. Terus kemudian menguatkan karakter nasionalis dengan mengucapkan Pancasila dan menyanyikan lagu nasional di awal pembelajaran. Kemudian sekarang juga dari guru penggerak ini saya membiasakan anak-anak sebelum belajar biologi itu mengucapkan yel-yel, karena dengan yel-yel bisa membangkitkan anak-anak untuk semangat dan motivasi dalam belajar. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas, karena kelas yang bersih akan membuat pembelajaran menjadi nyaman. Selanjutnya berikut Bapak Ibu penerapan yang saya lakukan. Ini pun videonya juga ini apa namanya saya ambil beberapa hari yang lalu. Berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kalian dimudahkan dalam menerima pelajaran dan akan bermanfaat untuk kalian. Silakan. Kita pada bersiap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mencium tangan guru atau orang yang lebih tua. Anak-anak, sekarang silahkan mengucapkan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, di akhir pembelajaran kita hari ini, silakan kalian menyanyikan lagu daerah, karena dengan menyanyikan lagu daerah kita akan menambah wawasan kita tentang daerah kita, dan juga berarti kalian akan melestarikan budaya daerah kita sendiri, kemudian akan menambah kecintaan kita kepada daerah kita. Yuk, silakan. Stand up, please. 1, 2, 3.
pembelajaran. Anak-anak terduduk di tampung dari pembelajaran ini. Mari kita lakukan diam dulu supaya kalian lebih semangat dan bermotivasi untuk belajar. Ya, silakan. Menjaga kebersihan kelas, karena kelas yang bersih membuat belajar menjadi nyaman. Yuk, lanjut saja. Jadi itu Bapak Ibu guru disiplin positif yang sudah rutin saya lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing juga melakukan hal yang sama. Kemudian ke konsep inti berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut teori motivasi perilaku manusia, itu setiap perbuatan siswa atau setiap perbuatan manusia itu selalu mempunyai motivasi atau tujuan tertentu. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Kalau motivasinya untuk menghindari hukuman, berarti pasti orang tersebut akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu berarti motivasinya motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal, ya. Terus kemudian motivasi yang kedua, yaitu motivasi melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Jadi untuk orang yang motivasi perilakunya karena imbalan, pasti dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasinya adalah motivasi eksternal. Berikutnya yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau motivasi untuk menghargai diri sendiri, ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir saya akan melakukan itu karena saya ingin menjadi orang yang seperti yang saya inginkan. Kira-kira Bapak Ibu dari tiga motivasi ini, motivasi mana yang paling bagus untuk siswa-siswa kita? Motivasi yang ketiga, karena kalau motivasi eksternal, motivasi yang untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat imbalan, itu adalah motivasi eksternal yang akibatnya hanya untuk jangka pendek saja, seperti itu. Jadi ketika nantinya tidak ada hukuman, mungkin siswa akan melanggar peraturan, seperti itu. Kalau motivasinya untuk mendapat imbalan, ketika guru tidak memberikan imbalan, siswa tersebut juga tidak akan melakukan disiplin atau peraturan yang sudah disepakati, seperti itu. Tapi beda lagi kalau motivasi internal. Apabila siswa sudah memiliki motivasi internal, dia tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau imbalan, seperti itu ya. Karena ada hukuman atau tidak ada imbalan, itu dia akan tetap melakukan nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu sekarang saya sambil mau bertanya dari yang saya tampilkan tadi, apakah setuju Bapak Ibu kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Mungkin bisa, tetapi jangkanya tidak setuju ya, karena jangkanya hanya pendek ya. Ketika tidak ada hukuman, mungkin siswa akan melanggar peraturan, seperti itu. Kalau untuk yang kedua, Bu, Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Iya, setuju. Tetapi itu juga jangkanya juga jangka pendek ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju ya? Tetapi ketika
mendisiplinkan anak gitu. Tetapi ternyata kalau di pendidikan guru penggerak, dengan saya menyadari bahwa ternyata dengan hukuman dan penghargaan itu memang bisa mendisiplinkan anak. Tetapi mendisiplinkan anaknya hanya jangka pendek seperti itu. Jadi anak memang benar-benar harus dididik untuk memiliki motivasi internal. Mungkin itu. Terus selanjutnya, penghargaan maupun hukuman ternyata adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang justru dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Walaupun tidak itu mungkin ya. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita biasanya istilahnya peraturan kelas, tetapi ini ada yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kok kita harus menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2? Kira-kira alasan untuk keselamatan, biar aman gitu ya kalau terjadi kecelakaan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Itu untuk apa? Ya, mencegah penyebaran penyakit seperti itu. Dari hal itu yang pertama untuk menghindari untuk aman, kemudian pakai masker untuk menghindari penyakit supaya sehat gitu ya. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang akan memunculkan motivasi dari diri gitu ya. Jadi walaupun kalau sudah kita memiliki motivasi internal, ketika tidak ada polisi kita tetap akan menggunakan helm seperti itu, karena kita sudah memahami helm itu untuk keamanan kita. Jadi bukan berarti ada polisi nanti pakai helm, nggak ada polisi tidak pakai helm. Itu yang dimaksud adalah motivasi internal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas. Di sini kami di guru penggerak itu juga diajarkan untuk membuat keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Bedanya adalah kalau nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu dijadikan sebagai landasan untuk membuat peraturan-peraturan. Dari peraturan tersebut nanti akan dijadikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nantinya akan membentuk suatu budaya positif. Jadi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama, sehingga akan menimbulkan motivasi intrinsik. Kalau sudah punya motivasi dari dalam, berarti dia tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan, karena dia mematuhi keyakinan kelas itu sebagai nilai-nilai yang dia yakini dan dihargai. Terus berikutnya. Ini tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mengajak siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Berikutnya meninjau ulang hasil curah pendapat dari murid-murid. Selanjutnya keyakinan kelas itu ditandatangani oleh siswa satu kelas, dan selanjutnya dipasang di dinding kelas agar bisa dilihat semua siswa di kelas. Ini proses ketika saya membuat keyakinan kelas dari siswa yang saya wali. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu. Jadi anak-anak, keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Jadi nanti
kalian bersama Bu Puspita dan teman satu kelas bercurah pendapat tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sepakati untuk nantinya akan dijadikan sebagai keyakinan kelas kita. Paham ya? Anak-anak, sekarang kalian silahkan bercurah pendapat tentang nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas atau nilai-nilai yang akan kita percaya sebagai keyakinan kelas. Kemudian curah pendapat itu kalian tuliskan dalam kertas sticky note ini. Kemudian setelah kalian tuliskan, setelah itu tempelkan pada papan kerja yang sudah Bu Puspita siapkan, sehingga kita bisa melihat hasil curah pendapat dari satu kelas. Paham anak-anak? Silakan diambil kertas sticky note-nya. Silahkan kalian menempelkan hasil curah pendapat kalian yang sudah kalian tuliskan dalam sticky note ke papan kerja di depan. Yuk silahkan. Dari hasil curah pendapat yang sudah kalian tuliskan, sekarang kita akan mengerucut kepada nilai kebajikan apa yang bisa kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Dari hasil menghargai dan menghormati teman yang berbeda keyakinan, menghormati dan menghargai ketika guru mengajar di kelas, tidak membuat keributan di dalam kelas, berdoa sebelum dimulai pelajaran, menghargai
waktu belajarmu, kemudian memberi salam ketika bertemu guru, itu kira-kira dari hasil curah pendapat itu nilai kebajikan apa? Saling menghormati. Berarti kita sepakati keyakinan kelas kita yang pertama adalah hormat. Setuju? Selanjutnya dari hasil curah pendapat tentang melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, itu masuk ke dalam nilai kebajikan apa, anak-anak? Setuju ya? Berarti keyakinan kelas kita yang kedua adalah apa? Bekerja. Selanjutnya, untuk hasil curah pendapat, saling menjaga properti kelas, menjaga kebersihan dan kerukunan kelas, berarti masuk dalam nilai kebajikan apa? Setuju ya? Keyakinan kelas kita ada 3. Apa saja yang pertama? Terima kasih anak-anak. Anak-anak, dari hasil curah pendapat kalian, akhirnya kita telah menyepakati 3 keyakinan kelas ya, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Yuk kita ucapkan bersama-sama supaya keyakinan kelas ini akan benar-benar menjadi kebiasaan kita. Yuk mulai. Yuk. Kalian harus menjalankan 3 keyakinan kelas ini: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki dengan sungguh-sungguh, sehingga akan terbentuk budaya positif di kelas kita. Setuju ya? Sebagai pertanda bahwa kita semua setuju dengan keyakinan kelas ini, mari kita menandatangani. Silakan satu persatu dimulai dari Bu Puspita. Ya. Ya, silakan. Ayo Mbak, jadi ini.
keyakinan kelas kita sudah kita buat dan sudah kalian tanda tangani, dan keyakinan kelas ini akan menjadi kesepakatan 11 IPS 4 ya. Setuju ya? Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, dari keyakinan kelas itu anak-anak harus menandatangani, dan ketika mereka melanggar itu mereka akan kita tanyakan tentang keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ketika kelima kebutuhan dasar murid kita itu terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tetapi jika kebutuhan dasar murid kita tidak terpenuhi, maka biasanya siswa itu akan memunculkan emosi negatif ya, yang membuat mereka akhirnya melanggar peraturan, melanggar nilai-nilai kebajikan. Dalam kebutuhan dasar bertahan hidup dan cinta dan kasih sayang, biasanya saya akan memberikan perhatian pada murid saya, memberikan kasih sayang gitu ya, kemudian selalu melibatkan pendapat mereka dalam setiap kegiatan pembelajaran, serta menanamkan sifat mandiri, kreatif, dan gotong royong. Seperti di kelas 10 ini adalah pembelajaran mengidentifikasi kasus virus di daerah setempat. Mereka menentukan lokasi sekolah yang akan digunakan untuk lokasi puskesmas atau rumah sakit yang akan digunakan untuk penelitian. Kemudian mereka bergotong royong melakukan wawancara, kemudian membuat video pembelajaran. Kemudian selanjutnya restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, ketika anak-anak itu berbuat kesalahan, kita tidak langsung menjustis mereka dengan kamu itu salah misalnya seperti itu, tidak. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian kita membimbing mereka untuk mencari solusi atas masalah mereka, seperti itu. Menurut Diana Gosen, jadi ada posisi kontrol restitusi. Menurut Diana Gosen, program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dikenal dengan istilah restitusi. Ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol seorang guru bisa jadi penghukum. Jadi biasanya kalau guru penghukum itu ketika siswa melanggar peraturan akan langsung kamu salah, kamu gini seperti itu ya. Terus berikutnya membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya seorang guru ketika siswa itu melakukan pelanggaran, biasanya guru akan mengatakan bahwa kamu itu gimana nak, kok seperti itu, kamu mengecewakan ibu lagi, seperti itu dan sebagainya. Dan itu walaupun kelihatannya positif, ternyata akan membuat anak itu merasa bersalah seperti itu. Dan itu bisa mengakibatkan fatal untuk anak-anak tertentu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya akan seorang guru akan gimana nak, apa yang bisa ibu bantu, seperti itu. Untuk posisi kontrol yang seperti itu juga bagus sebenarnya, tetapi pada kasus tertentu itu juga akan menimbulkan akibat yang kurang bagus. Selanjutnya pemantau. Kalau posisi pemantau, biasanya seorang guru akan lebih tidak marah-marah, tetapi guru itu akan, nah kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah tahu konsekuensinya dari kesalahanmu itu,
yang berikutnya adalah posisi control manager, di mana posisi control manager itu adalah posisi yang paling ideal untuk seorang guru. Terus berikutnya, jadi posisi control manager itu ada kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menuntut murid untuk kenapa kamu berbuat seperti itu misalnya, dan seterusnya. Sudah tercantum pada ini apa? Terus ini. Posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol manager, karena posisi kontrol manager ini dapat menunjang motivasi intrinsik murid, menjadikan murid memiliki kontrol diri bagi dirinya sendiri, dan murid justru diajak berefleksi atas tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian gimana guru itu membimbing anak untuk mencari solusi atas permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kemudian membuat murid belajar dari kesalahannya dan bisa mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dampak bagi murid apabila guru mengambil posisi control manager, yang pertama adalah akan menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi murid justru disadarkan kenapa melakukan kesalahan itu, seperti itu. Menciptakan murid-murid yang akhirnya mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan murid akan terbiasa untuk mengevaluasi diri menjadi diri yang lebih baik. Ya, kemudian ada istilah segitiga restitusi, Mas. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika murid kita melakukan kesalahan, kita justru nggak apa-apa, nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi dari anak yang melakukan kesalahan kemudian dikasih supaya identitasnya dari yang salah menjadi benar kembali, seperti itu. Terus selanjutnya belum ada validasi kebutuhan, validasi tindakan. Yang pertama, guru akan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikutnya tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan misalnya tadi ketika seorang guru bersama murid membuat keyakinan kelas, siswa ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kenapa kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Terus kemudian ini aksi nyata ketika saya melaksanakan segitiga restitusi dengan 3 langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Copalupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya membentuk karakter murid. Langkah dalam penerapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah contoh penerapan di mana saya sebagai seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ani dan Silvi sedang berada di dalam kelas dan
tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Pada saat itu, saya sebagai wali kelas yang kebetulan mengajar di jam pertama dan melihat kejadian tersebut, kemudian saya membawa Ani yang sedang dalam keadaan emosi ke ruang guru. Ani, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Iya Bu, saya marah dan kesel banget. Hari ini saya berangkat lebih awal karena hari ini jadwal piket saya. Silvi juga piket Bu, tetapi dia tidak mau piket. Justru dia datang dengan kondisi sepatu basah dan kotor, sehingga ruangan kelas menjadi kotor. Oh begitu ceritanya. Ya pasti kamu marah dan kesel. Kamu berhak merasa seperti itu. Apalagi Silvi tidak mau piket dan dia justru mengotori ruangan kelas. Jika ibu ada di posisimu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Terus kamu tadi mau melakukan apa? Saya langsung menegur Silvi Bu, tetapi dia justru marah-marah dan berkata kasar kepada saya. Hal itu membuat saya semakin emosi dan bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Ibu mengerti, kamu melakukan hal seperti itu karena ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam aja? Ya saya bela diri Bu. Saya yang piket, Silvi tidak piket, tetapi malah dia mengotori ruangan kelas. Iya, Bu Puspita paham. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Bu, untung saya hanya membentak, padahal saya sudah gemes banget. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kamu patut bangga pada dirimu karena sudah melakukan tugas piket dengan sangat baik. Iya Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakanmu yang membentak-bentak Silvi di kelas. Tindakanmu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Tidak Bu, saya tidak ingin jadi anak pemarah dan membentak-bentak. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya, saya adalah orang yang menghargai dan menghormati orang lain, apalagi teman-teman satu kelas saya. Tetapi mungkin saat itu saya terlalu emosi Bu dan kecewa pada Silvi, sehingga membuat saya melakukan hal-hal di luar kendali saya. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Sangat yakin Bu. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya Bu, saya akan berusaha lebih bersabar, berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa menghargai serta menghormati orang lain. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Mungkin akan terasa nyaman, lebih bersabar, dan bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Setelah melakukan praktek segitiga restitusi ini, perasaan saya sangat senang. Dari masalah yang saya hadapi, sebagai seorang guru, Bu Puspita tidak menyalahkan saya, tetapi justru menuntun saya untuk menemukan solusi atas masalah yang ada dan menuntun saya untuk memperbaiki keadaan atau kesalahan yang ada. Hal ini membuat saya bisa mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik, dan sekarang saya merasa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap saya. Demikian paparan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian Bapak Ibu budaya positif yang bisa saya tularkan ke Bapak Ibu dalam berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.